Di bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah tidak ada ibadat yang khusus. Ingat, bukan tidak ada ibadat, tetapi tidak ada yang khusus. Maka ini juga sekaligus untuk menjawab polemik dari ustadz-ustadz ahlul bid'ah yang menyatakan hadirin dan hadirat jamaah pengajian salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab 1441 Hijriah. Sudah sampai di tanggal 7 kalau tidak salah hitung, karena tahun Hijriah harus merujuk kepada ru'yatul hilal. Boleh jadi bergeser satu hari lebih cepat atau satu hari lebih telat. Ada ruang toleransi tersebut. Dan karena bulan Rajab merupakan salah satu di antara 4 bulan haram di dalam Islam, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sejak dari Allah menciptakan langit dan bumi, dan sebahagian dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Allah tidak menyebutkan dan tidak menentukan bulan apa saja. Dan itu menjadi tugas dari Rasulullah mensyarahkan hal-hal yang umum dari ayat Al-Quran. Maka terdapatlah beberapa versi periwayatan hadis tentang bulan-bulan haram ini. Salah satunya al-ashhurul hurumu arba'atun thalathatun mutawaliyatun wa wahidatun fardun. Bulan-bulan haram itu ada 4, 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan fardun, mufrad berdiri sendiri, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berdiri sendiri. Dari 4 bulan haram ini hanya 2 bulan diantaranya yang terdapat petunjuk khusus dari Rasulullah tentang ibadat khusus, yaitu bulan Muharram dengan bulan Zulhijjah. Di bulan Muharram terdapat puasa sunat khusus, namanya puasa sunat Ashura. Dipraktikkan oleh Rasulullah sampai turun perintah puasa Ramadan pada tahun kedua setelah hijrah di dalam surat Al-Baqarah 183. Perintah wajib berganti menjadi sunnat. Man shama man syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Barang siapa yang mau puasa silahkan berpuasa Muharram, Ashura, dan barang siapa yang ingin berbuka silahkan berbuka. Jadilah hukum puasa Ashura itu sunat. Di akhir hayat beliau bertambah satu lagi keinginan sehingga dinamakan sunnah hammiyah. Nabi belum pernah melakukannya, tapi Nabi bercita-cita, "Lau baqitu ila qabilin la asumanna tasu'a." Kalaulah saya masih hidup sampai tahun yang akan datang, sungguh saya akan berpuasa di hari yang ke-9-nya. Tapi berselang 3 bulan, bulan ketiga setelahnya, karena hal ini disampaikan oleh Nabi pada Ashura tahun beliau berpulang ke rahmatullah tanggal 10 Muharram, dan beliau meninggal dunia 2 bulan kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak sempat dikerjakan oleh Nabi, tetapi sepakat para ulama menyatakan puasa Ashura sunnah, puasa Tasu'a sunnat.
Lalu ada bulan sebelumnya terdapat 2-3 ibadah khusus, dimulai dari puasa, yaitu puasa Arafah, kemudian ada haji dengan wukuf di Arafah, kemudian ada salat sunat Idul Adha, dan ada pelaksanaan kurban pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, ini bulan-bulan haram yang mempunyai ibadat khusus. Di bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah tidak ada ibadat yang khusus. Ingat, bukan tidak ada ibadat, tetapi tidak ada yang khusus. Maka ini juga sekaligus untuk menjawab polemik dari ustadz-ustadz ahlul bid'ah yang menyatakan puasa Rajab itu bid'ah, dan ada yang menyatakan puasa Rajab itu sunnah. Yang perlu kita luruskan adalah tidak ada puasa sunnat Rajab, yang ada puasa sunat di bulan Rajab. Jadi kalau sampai menafikan tidak boleh puasa sama sekali di bulan Rajab, menafikan hal-hal yang sudah berlaku secara umum juga perlu dalil. Jadi bukan hanya melakukan perlu dalil, bukan hanya menyuruh perlu dalil, melarang juga perlu dalil. Maka bila terlalu sering dikatakan ini bid'ah, ini itu bid'ah, tanyakan kepada yang membid'ahkan kenapa? Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tentu itu jawabannya. Nah, tinggal balas pertanyaan saja. Anda yang melarang-larang seperti ini apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah? Kenapa? Karena kita pakai jurus yang sama, logika yang sama, agar kedudukannya menjadi satu sama. Sebab ibadat ini ada perintah umum, tidak boleh ditaksiskan kecuali dengan dalil syariat. Tapi rata-rata kawan-kawan kita ini dalilnya hanya satu. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa in muhdatsatil umur, bukan umur ya. Nanti saya dikritik lagi. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Memahami hadis tidak boleh satu, karena ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang bid'ah ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, dalam syariat kami ini, ma laysa minhu, apa yang diadakan? Sesuatu yang bukan bahagian dari syariat ini, fahuwa raddun, maka perkara tersebut ditolak. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Sya'ban dilarang karena ini bid'ah dan bid'ah itu sesat, maka pertanyaannya, apa bid'ah yang Anda maksudkan? Menambah-nambah syariat? Kita tidak sedang menambah syariat, karena puasa sunat itu dianjurkan berpuasa kapanpun dan dimanapun kecuali 5 hari dalam setahun, karena itu hukumnya haram. 1 Syawal, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu disebut dengan hari-hari yang diharamkan puasa, hanya 5 hari dalam setahun. Lalu ada hari-hari yang dimakruhkan puasa. Ada Yaumus Syak, hari 30 bulan Sya'ban. Ada nisfu Sya'ban ke atas bagi orang yang baru mendadak taat, tiba-tiba teringat puasa sunat setelah 15 Sya'ban. Idza kana nisfu min Sya'bana fala shauma hatta Ramadan. Apabila telah berada pada nisfu Sya'ban, tidak ada lagi puasa sampai datangnya bulan Ramadan. Makruh. Kemudian ada mengkhususkan hari Jumat dan Sabtu saja untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari raya setiap pekan bagi umat Islam, dan Sabtu itu adalah hari raya setiap pekan bagi Bani Israel. Dihormati juga hal-hal demikian, menunjukkan toleransi kita. Maka puasa ini boleh kapanpun dan dimanapun, selain pada waktu yang telah disebutkan tadi, dan selain pada orang-orang yang tidak boleh melakukannya, yaitu orang perempuan yang sedang menstruasi dan nifas. Maka bila dilakukan tetap mendapatkan pahala. Kapan? Apabila ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka yang perlu diperjelas, berpuasa sunat di bulan Rajab tetap seperti pada bulan yang lain. Ada puasa Senin dan Kamis,
ada puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih 13, 14 dan 15. Ada puasa Daud berselang-selang 1 hari, bahkan ada puasa sampai 1 bulan. Kecuali karena ada hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah, tidak pernah Rasulullah berpuasa penuh 1 bulan seperti puasa bulan Ramadan. Dan di bulan yang lain yang paling sering Rasulullah berpuasa adalah di bulan Muharram, itu pun tidak penuh 30 hari. Maka ada sebagian ulama melarang sampai 30 hari, bukan berarti haram, hanya makruh saja. Imam Al-Ghazali menyatakan makruh puasa 30 hari bulan Sya'ban, makruh puasa 30 hari bulan Rajab, bukan karena tidak boleh berpuasa, tetapi bagi orang-orang secara umum dikhawatirkan karena sudah terlalu cepat mengambil start di bulan Ramadan nanti tidak sanggup berpuasa. Jadi ibarat orang yang olahraga, saking intensnya pemanasan sampai habis tenaga. Jadi terlalu lama warming up sampai mendidih, nggak bisa lagi ikut perlombaan. Itu yang dikhawatirkan. Maka kita berpuasa, silahkan bagi yang ingin puasa. Kepada para wanita yang berstatus istri, ini menjadi catatan lagi, puasa itu sunnah. Tapi bagi seorang perempuan berstatus istri dan suaminya sedang berada di tempat, dalam arti hadir di sekitarnya, walaupun ke kantor dan ke tempat aktivitas, tapi tetap pulang ke rumah, maka istri ini untuk boleh puasa sunat apapun, disyaratkan mendapat izin dari suami. Kalau tidak mendapatkan izin suami, ngotot berpuasa sunat, maka sungguh hasilnya adalah lebih banyak rugi daripada untung. Karena puasa ini sunat, sedangkan patuh pada suami hukumnya wajib. Jadi bagi istri, bila suami tidak mengizinkan, jangan dipaksa, karena sungguh patuh pada suami sebuah kewajiban selama bukan dalam urusan maksiat. Tapi saya mau puasa, dilarang Pak Ustaz. Dilarang puasa bukanlah maksiat selama puasa itu bukan puasa wajib. Ya, maka betapa beruntung ibu-ibu yang suaminya malas puasa. Ya, yang penting niatnya dipelihara. Ya Allah, kalaulah bukan karena dilarang oleh suami, sungguh saya akan berpuasa sunat. Orang yang uzur melaksanakan satu ibadat, maka mendapatkan pahala dari ibadat tersebut. Ini bulan Rajab. Maka silakan tingkatkan aktivitas yang ibadat selama ini kita lakukan. Yang tilawah, silahkan tingkatkan tilawahnya. Yang puasa sunat, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Yang sholat sunat, perbaiki dan tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ini yang paling penting bagi kita. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.